Orang seperti ini harus didekati. Bain mendorong penduduk desa di sekelilingnya dan berkata, "Minggir, aku harus bertemu dengan kepala pelayan." Dia pun berlari kecil ke arah kepala pelayan. Namun pada saat ini kepala pelayan berjalan ke sisi Rahel, membungkukkan tubuh dengan hormat dan berkata, "Hai Nona Apollo, ada orang yang memintaku untuk mengirimkan mahar kepada kamu." Kerumunan orang di sana pun langsung bersemangat. Karena kepala pelayan benar-benar datang ke arah Apollo dan Rahel. Namun jika kepala pelayan mewakili pihak Apollo, seharusnya hadiah yang diberikan adalah hadiah untuk pengantin kan? Mengapa dia berkata mahar? Bukankah mahar adalah hadiah yang diberikan keluarga pihak mempelai wanita? Saat ini terasa sebuah ombak besar di hati Rahel. "Tuan Valkyrie, ada orang yang meminta kamu mengirimkan mahar ini. Siapa yang menyuruh kamu?" Kepala pelayan sedikit tersenyum, "Sebentar lagi kamu juga akan mengetahuinya." Dia melambaikan tangannya yang besar dan kerumunan orang yang mengenakan jas itu langsung berdiri dalam satu baris. Setiap orang memegang sebuah kotak hadiah di tangan mereka. Kepala pelayan berteriak dengan suara kencang, "Satu set kalung berlian yang sempurna. Satu set anting platinum, ditakdirkan untuk bersatu dari lahir. Sepasang sepatu hak tinggi dari kristal yang bersih dan transparan. 1000 ons emas batangan, semoga bisa hidup makmur sepanjang hidup." Terdiam. Seluruh orang yang sebelumnya masih bersemangat itu kali ini sudah terdiam. Mulut mereka terbuka lebar, seakan bisa memasukkan sebuah telur ayam ke dalam. Seperti mimpi. Kita pasti sedang bermimpi. Tidak usah mengatakan hal lain. Bahkan hanya 1000 ons emas batangan pun sudah merupakan sebuah kekayaan yang besar, bisa membuat sebuah keluarga menjadi kaya raya. Walaupun mereka semua bekerja seumur hidup, mungkin tetap tidak bisa mendapat satu batang emas. Kepala pelayan terhenti singkat, kemudian kembali melanjutkan, "Sebuah pesawat mewah, proyek wisata Desa Madrun." Pada awalnya kepala pelayan masih ingin memberikan sebuah mobil mewah. Namun jika membawa mobil mewah ke tempat ini, hanya akan berubah menjadi mobil berlumpur. Setelah memikirkan ini langsung diubah menjadi sebuah pesawat. Wow, kerumunan orang di sana kembali bersemangat. Ternyata kalung berlian, 1000 ons emas batangan itu hanyalah makanan pembuka. Pesawat mewah, proyek pariwisata adalah makanan utamanya. Banyak orang di sana sudah dibuat emosional hingga menangis. Betapa terpandangnya orang ini hingga bisa mengirimkan mahar seperti ini. Pada saat ini semua orang sudah tidak percaya ini semua diaturkan oleh Apollo. Tidak peduli betapa hebatnya dia, tidak peduli betapa akrabnya dia dengan pimpinan proyek ini, dia tidak mungkin memberikan helikopter dan seluruh proyek pariwisata ini kan? Si Tua Ong yang sedang melakukan pemeriksaan di dalam tenda, ketika mendengar suara di luar, dia pun menarik kakinya yang patah dan berjalan keluar dengan cepat. Hal ini langsung membuat dokter cemas. "Tuan Ong, jangan bergerak, masih ada peralatan yang terikat di tubuhmu." Namun si Tua Ong sama sekali tidak memperdulikannya dan berjalan lebih cepat. Ketika melihat seluruh perkampungan di luar tenda, si Tua Ong langsung menangis. "Keluargaku akan menjadi makmur." Pada saat ini Rahel hanya memiliki sebuah perasaan, takut. Ya, dia benar-benar dibuat sangat takut. Helikopter dan proyek bernilai ratusan miliar, hal ini terlalu berlebihan kan? Rahel mulai melangkah mundur ke belakang dan berkata, "Kepala pelayan, kamu pasti salah orang." Pada saat ini, Apollo berlari mendekat dan berkata, "Rahel, ini tidak salah. Kedatangan kepala pelayan memang diatur oleh temanku. Namun temanku itu suka bercanda, perihal memberi helikopter dan proyek ini pasti lelucon darinya. Tapi emas dan perhiasan di depan itu adalah hal yang sesungguhnya." Kepala pelayan, "Terima kasih ya, terima kasih." Semua orang langsung mengerti. Jika pengiriman helikopter dan proyek ini adalah lelucon, maka perihal ini masih masuk akal. Apollo mengulurkan tangan, ingin berjabat tangan dengan kepala pelayan. Namun kepala pelayan menatapnya dengan tatapan yang jijik, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Selain itu aku benar-benar akan memberikan pesawat dan proyek,
ini bukanlah lelucon. Jangan sembarangan bicara, jika tidak aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apollo langsung membeku di tempat, wajah yang canggung dan tidak enak dilihat. Ternyata bukan datang untuk dirinya. Tapi, jika bukan untuk dirinya, kalau begitu siapa yang memiliki wajah sebesar ini hingga bisa mengundang Tuan Valkyrie ke sini? Reka menghentikan Rahel yang berjalan mundur, sambil tersenyum berkata, "Kak Rahel, apakah kamu menyukainya?" "Rahel, apakah mahar yang diberikan kepala pelayan ini diatur olehmu?" "Reka, tidak hanya kepala pelayan, namun semua dokter dan kembang api itu juga diatur olehku." Rahel menaikkan muka dan menatap Reka, kedua mata besar yang bersinar itu sudah ditutupi air mata. "Anak ketiga, Kak. Kakak ingin menenangkan diri terlebih dulu." Reka mengelus rambut Rahel, menggunakan tangannya yang besar untuk memeluknya. "Baiklah." Pada saat ini kepala pelayan berjalan ke sisi Reka, membungkukkan tubuh dengan hormat dan berkata, "Tuan muda, kondisi keluarga Valkyrie kita saat ini sedang bergejolak dan hampir jatuh. Hanya kekuatan dan kekayaan kamu sajalah yang bisa membantu keluarga Valkyrie melewati kesulitan ini. Bahkan jika kamu menggerakkan sedikit kekuatan, memberikan sedikit dana untuk keluarga Valkyrie pun sudah cukup. Tuan muda, kembalilah, keluarga Valkyrie tidak bisa hidup tanpamu." Reka berkata dengan sedikit tidak sabar, "Paman Blitz, kembalilah terlebih dahulu, kamu sudah membuat Kak Rahel ketakutan." Kepala pelayan tersenyum pahit. Tuan muda masih sama seperti sebelumnya, mengungkapkan kebencian dengan jelas. Dia akan mengembalikan ribuan kali lipat bagi yang memperlakukannya dengan baik. Namun dia tidak akan memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Si Tua Ong dan keluarga Valkyrie dari Midgard adalah contoh yang nyata. Keluarga si Tua Ong, hanya karena pernah berbuat baik dengan menampungnya, dan dia menganggap seluruh keluarga itu seperti keluarganya sendiri, akan berusaha berbuat baik kepada mereka. Sementara keluarga Valkyrie sudah pernah mengabaikannya dan saat ini tidak peduli bagaimana dia meminta tolong, dia pun tidak tergerak. Aduh, jika sejak awal mengetahui ini, dia akan memperlakukannya dengan lebih baik. Bukan untuk keluarga Valkyrie, namun untuk dirinya sendiri. Kepala pelayan mengundurkan diri, memimpin orang untuk meninggalkan tempat. Reka bahkan memberikan perintah dengan halus, bagaimanapun dia meminta tolong, tidak hanya akan sia-sia, bahkan akan membuat Reka menjadi lebih benci. Dengan begitu, jika kembali bertemu dengannya di kemudian hari akan menjadi hal yang sulit. Saat ini dia adalah satu-satunya jembatan antara keluarga Valkyrie di Midgard dan Reka, dia tidak bisa membiarkan jembatan ini terputus. Kepala pelayan pergi dan kondisi di tempat itu kembali menjadi hening. Semua orang mengalihkan pandangan dan menatap Reka. Seorang pemuda yang sebelumnya tidak memiliki orang tua, hanya bisa meminta makanan untuk bertahan hidup, ternyata adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarga Valkyrie. Saat ini, dengan kekuatan dirinya sendiri, memiliki kekuasaan yang mengerikan, bahkan keluarga Valkyrie di Midgard pun harus berlutut dan memohon bantuannya. Dia bukan lagi kuli yang memindahkan batu bata seperti yang dikatakan Apollo, dia bukanlah seorang pengemis. Hati semua penduduk desa saat ini terasa campur aduk dan tidak karuan. Kecemburuan, iri, bahkan penyesalan yang mendalam. Hal yang membuat iri adalah seluruh keluarga si Tua Ong benar-benar mendapat beruntung, karena bisa menerima anak angkat yang cemerlang sepertinya. Hal yang mereka sesali adalah mengapa pada saat itu bukan mereka yang menerimanya. Ternyata kebaikan itu benar-benar ditukar menjadi kekayaan yang tak ada habisnya. Ibu Ong menutupi wajah dengan kedua tangan, berjongkok di tanah sambil menangis. Reka melangkah maju, membantu Ibu Ong untuk bangkit berdiri. "Ibu angkat, hari ini adalah hari yang membahagiakan, janganlah menangis." Ibu Ong meninju Reka dengan ringan, "Dasar anak bodoh, dahulu kamu tidak memiliki apapun dan saat ini bisa mendapatkan kekuasaan seperti ini. Pasti kamu sudah bekerja keras kan, pasti sudah menerima banyak kesulitan kan? Mengapa saat kamu mendapat kesulitan, kamu tidak datang mencari kita? Mengapa harus menanggungnya sendirian?"
Apakah kita tidak mampu memberimu makan? Reka tersenyum singkat, menyeka air mata dari sudut mata Ibu Ong. Orang luar mungkin hanya tahu apakah kamu bisa terbang tinggi atau tidak. Hanya orang tua sajalah yang akan peduli apakah kamu terbang dengan lelah. Si tua Ong tiba-tiba tertawa kencang, air mata mengucur deras, hebat. Aku tahu anak ketiga adalah orang yang berbakat, memiliki nasib menjadi seorang yang terpandang, pada suatu hari nanti akan terbang ke langit, menjadi sebuah keberadaan yang kita hormati. Dia bukan seorang kuli bangunan seperti yang kamu katakan, bukan seorang pengemis. Kalian tidak memiliki hak untuk menghinanya. Semua orang terlihat bersalah. Dokter itu membujuk, Pak Ong, kondisi kesehatanmu masih belum stabil, kamu tidak boleh terlalu emosional. Ayo ikut aku kembali untuk berobat dulu. Si tua Ong bersikeras menolak, tidak, hari ini adalah puncak kehidupan keluargaku, tidak bisa dilewati begitu saja. Tangisan Kak Rahel saat ini sudah berubah menjadi senyuman, ayah, kembalilah dirawat dulu, anak ketiga tidak akan pergi kemanapun, setelah sudah dirawat, kamu bisa menemani anak ketiga minum hingga puas. Si tua Ong tertawa terbahak-bahak, baik, anak ketiga, ayah angkat akan pergi berobat terlebih dahulu. Setelah ini kita harus minum, saat ini kamu sudah memiliki hak untuk minum dengan ayah angkatmu, haha, haha.